Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Fungsi laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan digunakan oleh pimpinan, investor, kreditur untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu yang lengkap. Oke, biasanya laporan posisi keuangan kita sebut juga dengan istilah neraca. Nanti kita akan masuk ke dalam contoh. Yang akan kita bahas adalah laporan yang wajib ada, yang sangat sederhana, yaitu terdiri laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan sehingga mengetahui keuntungan atau kerugian. Laporan laba rugi dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan dan juga sebagai bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan. Laporan perubahan modal. Ini merupakan laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modal awalnya. Selama beroperasi, tentu saja modal ini bisa berubah, bisa mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Biasanya jika mengalami keuntungan, maka modalnya mengalami kenaikan. Jika mengalami kerugian, maka modal mengalami penurunan. Laporan posisi keuangan biasa kita sebut sebagai neraca. Ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan terdapat informasi tentang harta, utang, dan modal perusahaan secara rinci. Laporan arus kas. Laporan ini memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan atas laporan keuangan bukanlah suatu hal yang wajib dibuat. Jadi tidak semua perusahaan membuat catatan atas laporan keuangannya. Kita akan masuk bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Pada contoh salon Besti, kita sudah membuat persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita akan mulai menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri atas pendapatan dikurangi beban. Untuk mengetahui pendapatan, kita bisa lihat di sisi kolom modal yang ada di persamaan dasar akuntansi. Lalu untuk mendapatkan data mengenai beban, ini pun bisa kita dapatkan datanya dari kolom modal yang ada pada persamaan dasar akuntansi. Jadi pendapatan kita lihat di bagian modal dan kita sudah berikan keterangan. Semua transaksi yang berpengaruh pada kolom modal ada keterangannya. Jadi tinggal kita ambil yang keterangannya
yaitu pendapatan usaha. Pendapatan terjadi ada dua, 8 Agustus dan 17 Agustus. Jumlahnya masing-masing yang 8 Agustus 1.500.000, yang 17 Agustus 2.500.000. Sehingga total pendapatan yaitu 4 juta. Kemudian untuk beban. Bebannya kita cari lagi di bagian modal. Dan sudah kita berikan keterangan. Ternyata bebannya ada 3. Beban gaji 800.000, beban sewa 700.000, dan beban listrik 500.000. Sehingga total beban yaitu 2 juta. Pendapatan 4 juta dikurangi dengan total beban 2 juta menghasilkan laba bersih sebesar 2 juta. Itu adalah laporan laba rugi. Jadi kita ada judulnya Salon Besti, laporan laba rugi periode berakhir 31 Agustus 2022. Jadi selalu diingatkan untuk memberikan judul untuk laporan yang kita buat. Judul laporan selalu terdiri dari 3 baris. Baris pertama, nama perusahaan. Baris kedua, judul laporannya. Baris ketiga, periode waktunya yang mencerminkan laporan tersebut. Kalau tadi laporan laba rugi biasanya periode berakhir. Jadi semua transaksi yang terangkum sampai di akhir periode di tanggal 31 Agustus 2022. Sekarang kita lanjut ke laporan perubahan modal. Kita berikan judul Salon Besti, laporan perubahan modal periode berakhir 31 Agustus 2022. Ini juga merangkum semua transaksi yang terjadi sampai di 31 Agustus 2022. Susunan laporan perubahan modal, yaitu modal awal, ditambah investasi tambahan, ditambah laba bersih, atau dikurangi dengan rugi bersih, lalu dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari modal akhir. Nah, untuk mendapatkan datanya, kita lihat lagi ke persamaan dasar akuntansi. Modal awal, artinya kita cari datanya pada kolom modal. Dan kita sudah berikan keterangan ada modal awal, yaitu sebanyak 20 juta. Untuk investasi tambahan, kebetulan Betty tidak menambah modalnya. Kemudian terjadi laba bersih. Laba bersih ini kita dapatkan dari laporan sebelumnya yang sudah kita buat, laporan laba rugi, yaitu labanya sebesar 2 juta. Sehingga 20 juta ditambah 2 juta, hasilnya adalah 22 juta. Ini artinya terjadi kenaikan modal. Dan kemudian ada prive. Ternyata Betty tidak melakukan penarikan pribadi, pengambilan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak dilakukan. Jadi tidak ada prive untuk kasus ini. Jadi modal akhir kita adalah 22 juta. Kita lanjutkan ke laporan berikutnya, neraca. Kita buat judulnya Salon Besti, neraca 31 Agustus 2022. Kalau neraca biasanya kita langsung tanggalnya, karena posisi neraca ini hanya menggambarkan posisi di satu hari itu saja, di tanggal itu saja. Jadi jumlah-jumlah tersebut hanya berlaku di tanggal 31 Agustus 2022. Cara menyusun neraca, datanya kita ambil dari baris terakhir yang ada di persamaan dasar akuntansi. Semua kolom-kolom yang ada dalam aktiva kita akan letakkan di sebelah kiri. Semua kolom-kolom yang ada di pasiva kita letakkan sebelah kanan. Yang kita ambil itu bukan gambar kolom-kolomnya, tapi kita ambil nama-namanya. Ya, untuk persamaan dasar Salon Besti,
si aktiva itu ada kas piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Kita ambil kalkulasi terakhir, jumlah yang terakhir. Kasnya 17 juta. Lalu piutang usaha 1 juta. Perlengkapan 2 juta. Peralatan 4 juta. Sehingga total aktiva yaitu 24 juta. Kita masuk ke pasiva. Utang totalnya 2 juta. Modalnya adalah modal akhir. Modal akhir biasanya sama seperti bagian sebelah bawah, baris terakhir yang sudah kita kalkulasi modalnya itu pasti sama, yaitu sebanyak 22 juta. Sehingga total pasiva, utang, dan modal adalah 24 juta. Jadi aktiva dan pasiva sama, masing-masing 24 juta. Demikianlah pembahasan kita mengenai menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Sampai jumpa.